sini. Saya hormati juga para Ramil. Kecuali satu ya, lagi izin ya Pak Margono ya, Margono, berikut jajaran. Saya hormati juga para senior dari Legiun Veteran Republik Indonesia yang masih sehat. Panggil kan gitu Pak, tidak akan mati sampai kapanpun, sampai selama hayat masih kandung badan, tetap menjadi seorang tentara. Terima kasih. Kemudian untuk rekan-rekan dari FKPPI, ada FKPPI? Selalu hadir, terima kasih. Kemudian juga dari PPM ya, keluarga besar PPM, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih telah hadir di Makodim ini. Saya mengundang dalam rangka acara dan kegiatan hari ulang tahun Speed 1 Kodim 0625 Pangandaran. Ya, jadi ada masukan ingin diacarakan. Ya, mari kita sama-sama membuat acara. Kalau kemarin acaranya bersama-sama dengan masyarakat luas, ya, dalam hal kegiatan trail bareng, ya, mungkin monitor trail bareng di sini hampir 1.300 peserta, yang tadinya ekspektasi cuma 750 orang peserta, jadi mencapai 1.300 peserta. Dengan berbagai macam dinamikanya, ya alhamdulillah berjalan lancar. Niat saya hanya satu, untuk mengenalkan kepada khalayak umum bahwa di Pangandaran pun sudah berdiri suatu markas militer, ya, markas militer kewilayahan, yaitu Kodim Pangandaran. Mereka sudah mengenal, sudah tersosialisasi. Ya, mudah-mudahan ke depan Kodim kita ini semakin dikenal, semakin banyak manfaatnya kepada masyarakat, semakin membekas di hati masyarakat, karena tugas pokok kita itu tadi dekat-dekat dengan masyarakat dalam rangka pembinaan sektor pertahanan negara di wilayah Pangandaran. Sesuai dengan tupoksi kita menyiapkan sarana prasarana, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pertahanan negara. Ya, jadi itu yang saya sampai dengan pesertanya, sampai dengan dari Banten, dari Jawa, semuanya sudah kenal kita di sini. Selanjutnya juga kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung sekarang, kita senantiasa merekrut anak-anak muda. Saya wadahi dengan kegiatan sepak bola yang masih berjalan di lapangan Cidulang selama 30 hari, di mana pesertanya juga mulai dari ujung timur sampai dengan ujung barat, mulai dari Padaherang sampai dengan Cimrang. Ada semua perwakilan dari tiap-tiap kecamatan, kelurahan menyemarakan kegiatan HUT kita ini. Selanjutnya juga sepak terjang yang sudah kita laksanakan, ya, senantiasa berdampingan dengan Forkopimda yang lainnya, dalam hal ini Pemda Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran bersama-sama dengan Polisian Resort Pangandaran. Kita sudah bersinergi mana-mana mengadakan kegiatan bersama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan yang ada di Pangandaran. Mudah-mudahan dengan adanya kita Kodim ini, eksistensi dari pemerintah daerah dalam rangka pembangunan wilayahnya dapat berjalan dengan lancar. Jadi kita menjadi stabilisasi dan dinamisasi adanya Kodim ini.
Juga tentunya perlu saya sampaikan, ya, bukan hanya di Forkopimda juga kita sudah eksis di tempat-tempat lain, baik itu kalangan swasta maupun instansi vertikal yang ada di Pangandaran ini. Ya, alhamdulillah sudah mulai mengenal adanya Kodim. Kita adakan fakta kerjasama dengan beberapa bank, kemudian juga dengan beberapa perusahaan juga seringkali membantu kita dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ya, alhamdulillah kedepannya dengan niat baik kita mudah-mudahan lebih banyak lagi peran serta daripada rekan-rekan di luar kita yang ingin bergabung mendukung kegiatan Kodim yang kita cintai. Ya, selanjutnya juga beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Sekaranglah acara yang saya buat, kita buat bersama Pak Kasdim dan staf, dari kita untuk kita. Kalau kemarin acaranya untuk masyarakat, sekarang dari kita untuk kita. Di antaranya ada lomba masak. Sebenarnya ini benar dari kita untuk kita. Sengaja saya suruh untuk 15 porsi kan gitu kan, biar semuanya bisa menyicipi. 15 kali berapa? 10, nah berapa? 150 pas kemudian. Ya. Kemudian ada lomba karaoke. Ya. Saya lihat antusiasme warga di sini untuk tarik mic ini cukup besar gitu kan, sehingga kita wadahi saja dalam kegiatan karaoke ini. Dan dari kita untuk kita ya, kita semarakan. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga keberadaan Kodim yang baru 1 tahun ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian, dari faktor kesiapsiagaan kita memang belum mencapai siaga 1, atau dalam hal ini TOP dan SPP kita masih di angka 55%, ya. Sehingga untuk mencapai minimal 80% atau 70% itu masih harus ada penambahan dari segi personil. Memang masih kurang kita. Selanjutnya juga wilayah pengawasan kita di sektor barat masih kurang. Saya berkesempatan berbicara menyampaikan kepada Panglima Kodam 3 Siliwangi, menyampaikan bahwa kebutuhan personil maupun kebutuhan dibentuknya satu satuan koramil di wilayah Cimerak sudah saya sampaikan kepada Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan dari Kodim ini dapat dikabulkan, ya, sehingga lebih kuat lagi kita, lebih lebih bisa mencakup pengawasan dari ujung kiri sampai ujung kanan wilayah pantauan daripada Kodim Pangandaran. Kalau tarik garis pantainya itu sampai sekitar 90 km, mulai dari Pantai Kareapyak sampai Cimerak sana, bayangkan. Jadi, itu tanggung jawab kita, sehingga ke depan saya usahakan supaya bisa berkomunikasi dengan satuan atas agar bisa mengabulkan semua kebutuhan kita. Selanjutnya ini yang sering disampaikan oleh komandan atau oleh Panglima berkaitan dengan tahun pemilu. Netralitas TNI harus selalu dijaga. Kepada Babinsa dan para anggota perwira sekalian, saya sudah instruksikan staf dan para Dansatwa untuk membuat buku saku netralitas TNI. Ya. Saya harapkan, saya perintahkan itu dibawa-bawa kemana-mana. Kemarin saja Bapak Panglima TNI yang baru, yang kebetulan orang Cijulang, orang sini,
membawa stafnya di belakang diperlihatkan itu satu dari salah satu asistennya. Nah saya harap tempat kita juga semua selalu dibawa di buku di baju PDL maupun di saku jaket kalau kita berkendara. Bisa ya para babinsa ya? Minimal itu menjadi payung hukum kita bahwa kita benar-benar menjaga netralitas TNI. Juga di Makodim maupun di Koramil sudah dibuat posko pengaduan. Sengaja kita buat supaya memang TNI itu ya terkesannya silahkan saja kita menjaga netralitas. Ya, kita bersinggungan hanya dengan KPU, hanya dengan Bawaslu, menjaga atau mengecek, menjamin penyelenggaraan pemilu secara damai dan langsung umum bebas rahasia. Tahap persiapan, pelaksanaan maupun tahap pengakhiran. Di tahap persiapan ini, patroli senantiasa dilaksanakan dengan stakeholder yang lainnya, baik itu Satpol PP maupun dari kepolisian, menjaga suplai logistik yang digunakan oleh untuk pemilu, seperti papan segala macam itu tugas kita. Supaya nanti sampai dengan pendistribusiannya ke tiap-tiap TPS kita ngawasi, sama yang lainnya tentu. Tapi pada hari H-nya nanti, ya kita hanya berada di luar daripada area TPS. Bukan berarti jauh, tapi kita hanya berada di luar dengan unsur netral yang lain. Jelas kira-kira ya?